berkibar begitu gagah, cerita akan bangsa yang perkasa putih berkibar. Ya, masih bersama kami dalam Newsroom Spesial HUT ke-73 Republik Indonesia dan masih membahas mengenai bagaimana sejarah kemerdekaan RI juga terkait dengan sejarah penyelenggaraan ajang olahraga internasional. Salah satunya adalah yang sekarang ini memang menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Dan artinya kalau dilihat hubungannya seperti apa sih Pak antara diplomasi politik dengan olahraga? Karena tampaknya kalau dilihat dari sejarah tadi yang Pak Aswi ceritakan sangat erat ya. Oh iya jelas. Jadi dari penyelenggaraan Asian Games di Jakarta dan Ganevo itu kan jelas aspek politiknya sangat kental gitu. Bahwa olahraga itu tidak bisa dilepaskan dari politik gitu. Tetap ada unsur politiknya. Dan sebaliknya juga politik pun seharusnya bisa mengambil sesuatu dari olahraga ya, dalam arti nilai-nilai sportivitas dan lain-lain gitu. Apa yang kemudian bisa, siapa yang harus mempengaruhi satu sama lain, atau memang sebenarnya satu sama lain saling mempengaruhi antara diplomasi politik dan olahraga? Ya kita lihat gitu bahwa seakan-akan itu sejalan gitu ya. Kalau kita lihat kemajuan ekonomi suatu negara itu, olahraganya juga maju gitu negara itu. Itu seakan-akan paralel ya. Negara yang maju ekonominya berkembang, itu juga olahraganya juga akan banyak prestasinya gitu. Nah, itu yang juga kita sadari itu gitu. Iya, baik. Nah, ketika kita menjadi tuan rumah penyelenggaraan ajang olahraga internasional atau antar bangsa, apa sih yang kemudian yang bisa kita peroleh dan ada message apa gitu, pesan apa yang bisa kita sampaikan gitu? Bukan hanya sebagai kebanggaan semata, tapi ada hal juga yang ingin disampaikan sebenarnya gitu. Dan ada juga hal yang dapat diterima atau dirasakan oleh bangsa kita. Iya jelas bahwa kemampuan kita sebagai tuan rumah yang menyelenggarakan suatu pesta olahraga tingkat Asia ya, dan secara lancar, secara baik, itu akan ditonton oleh jutaan, oleh miliaran orang di seluruh dunia gitu. Itu juga kebanggaan kita dan prestasi bangsa gitu. Nah, jangan lupa bahwa kalau kita kembali ingat sejarah ya, Olimpiade di Seoul di Korea Selatan itu adalah Olimpiade yang mempunyai dampak terhadap Vietnam gitu. Ketika atlet Vietnam itu dikirim ke Olimpiade di Seoul dan mereka di sana bertemu dan melihat sendiri kemajuan ekonomi di Korea Selatan, mereka kemudian juga tergerak. Loh, kenapa kita tidak meniru Korea Selatan misalnya? Jadi jangan dikira tidak ada hubungannya gitu ya, olahraga dengan politik, dengan ekonomi gitu. Jadi artinya ada pengaruhnya dari misalnya penyelenggaraan suatu olahraga, karena misalnya yang dalam politik mungkin ada dua negara yang berkonflik, tapi ketika dalam olahraga mereka bersaing dengan sehat begitu, dan malah kemudian jadi rekonsiliasi. Pernah ada kejadian seperti itu? Betul. Jadi kan dalam sekarang ini kita melihat Korea Utara dengan Korea Selatan gitu. Jadi melalui olahraga itu bisa terjadi rekonsiliasi gitu. Nah, siapa tahu nanti akan diikuti dalam bidang politik ya. Jadi itu sejalan gitu. Nah, kita tahu bahwa salah satu acara televisi yang sempat sangat populer di Korea Selatan itu adalah acara televisi selama 6 bulan, itu pertemuan antara reuni keluarga yang Korea Utara dengan Korea Selatan yang sudah tua itu bertemu, dan itu sangat emosional, dan satu program televisi yang sangat laris beberapa tahun yang lalu itu di Korea gitu. Jadi artinya televisi pun, media pun juga bisa mempengaruhi nanti misalnya terjadi rekonsiliasi antara kedua negara gitu. Oke, baik. Artinya memang sangat menarik sekali ya, dan kan artinya bukan hanya bicara mengenai dampak ekonominya, karena pasti kan mendatangkan
devisa begitu karena banyak turis dan segala macamnya, pariwisata segala macam. Ada lapangan pekerjaan juga yang bisa gitu ya dimunculkan. Oke, jadi artinya ya menjadi kebanggaan sebagai tuan rumah, tapi juga kemudian ada pesan apa gitu. Kalau misalnya dilihat di tahun 2018 ini, Asian Games 2018, sebenarnya apa sih yang bisa kita sampaikan kepada dunia gitu bahwa Indonesia menjadi tuan rumah dari Asian Games 2018? Kita bisa ya menyelenggarakan suatu kegiatan dunia terlepas dari apa yang terjadi misalnya di daerah-daerah di negara-negara seperti Suriah dan lain-lain. Kita suatu negara yang mayoritas Muslim terbesar yang bisa dengan aman melakukan suatu pesta olahraga gitu. Itu jelas sesuatu yang siokianya bisa kita tampilkan gitu. Kita melakukan demokrasi, kita menyelenggarakan event olahraga itu dengan damai. Baik Pak Asmi, tampaknya juga kita bisa melihat di layar kaca bagaimana Presiden Jokowi sudah hadir di istana dan menyapa langsung para masyarakat Indonesia yang hadir sebagai peserta upacara. Tampaknya sangat menarik sekali dan untuk lebih jelasnya kita akan langsung mendengarkan laporan dari Lydia Simangunson langsung dari depan Istana Merdeka untuk mengetahui seperti apa ini antusiasme warga masyarakat menyambut Presiden Jokowi yang kembali menggunakan baju daerah ya, baju adat Nusantara. Silakan Lydia. Ini sebentar lagi akan memasuki lapangan halaman Merdeka, di mana sebentar lagi kita akan melihat para peserta upacara yang terdiri dari matra ini, dari berbagai matra, baik dari TNI, yaitu matra dari TNI Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Darat ini, dan juga personil dari kepolisian yang merupakan peserta, dan juga tentunya pasukan Paskibraka yang nantinya akan bertugas mengibarkan sangsaka merah putih pada pagi hari ini pada upacara kenaikan bendera di Istana Merdeka. Dan seperti yang Anda saksikan di sini, sejumlah tamu negara ini tampak sudah hadir memenuhi halaman Istana Merdeka. Sejumlah pejabat negara dan juga sejumlah menteri kerja, kabinet kerja juga tampak hadir, dan juga sejumlah tamu undangan dari duta negara sahabat juga ini tampak hadir. Dan jika Anda lihat, para pejabat dan juga tamu undangan ini mengenakan busana adat khas daerah dari berbagai daerah di Indonesia. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan bersama-sama detik-detik proklamasi, di mana nanti detik-detik proklamasi akan dimulai dengan prosesi. Para pasukan dari TNI dan Polri ini akan mulai memasuki halaman Istana Negara. Iya Lulu dan pemirsa, sementara informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Lydia, dan karena sudah ramai tadi ya, Presiden Joko Widodo sudah hadir di istana untuk bersiap-siap menjadi inspektur upacara dalam peringatan detik-detik kemerdekaan Indonesia yang ke-73 di Istana Merdeka. Dan memang menarik ketika melihat Presiden Joko Widodo ini tampaknya sudah membiasakan untuk menggunakan baju-baju adat Nusantara dari sejak tahun lalu ya, dan disampaikan juga pada saat penyampaian pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR dan DPR. Ini kalau misalnya sebelum kita break mungkin bisa dikomentari, artinya makna apa juga yang ingin disampaikan? Iya, pada mulanya itu kan hanya baju batik. Iya. Baju batik itu sekarang kan memang sudah diharuskan untuk menjadi baju nasional begitu ya. Dan setiap hari Jumat gitu. Tetapi mulai tahun yang lalu mulai dari Dirjen Kebudayaan itu sudah memulai memakai baju adat Nusantara yang tentunya bermacam-macam ya. Ini menurut saya sangat positif ya, karena memperlihat juga kekayaan adat kita, kekayaan budaya kita. Budaya kita dalam pakaian, bentuk pakaian. Betul. Dan juga mengingatkan itu kebinekaan kita gitu. Iya, oke. Baik, langsung kita akan kembali melanjutkan perbincangan, dan pemirsa jangan kemana-mana. Newsroom Spesial HUT RI ke-73 akan kembali usai pariwara. Putih berkibar begitu gagah, cerminan
sebentar, Pak. Memutuskan Jangan siapa. dibilang kami Jadi tidak jangan bernyali. bicara. Anda apakah yakin? tahapnya.